Oke, tes. Jadi kali ini saya akan mencoba merekam pembelajaran kita dengan menggunakan webcam baru. Jadi, let's just do this. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang, terbalik. Uh, kita membahas tentang sudut trigonometri setengah sudut dan trigonometri sudut ganda. Sekarang kita akan membahas tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, saya tahu kalian bosan. Saya lebih bosan menjelaskan hal yang membosankan. Matematika sudah membosankan, ditambah lagi dengan rumus perkalian yang membosankan sekali. Dan saya sendiri tidak tahu juga ini mau diterapkan di mana, ini rumusnya banyak sekali. Oke. Naik. Oke. Tapi kita pelajari saja. Tidak ada ruginya kalau kita pelajari. Jadi kita akan membuktikan rumus. Oke, sebelumnya saya jelaskan webcamnya harusnya ditaruh di depan sini. Tapi karena kabelnya pendek, saya cuma bisa meletakkannya sampai di sini. Oke, ini. Harusnya sih di atas layar, cuman karena pendek. Jadinya cuma bisa sampai sini. Oke, sekali eksis tidak masalah lah. Oke, fokus lanjut. Jadi sekarang kita akan bahas tentang dua nilai dari sin alfa kali sin beta. Apa ini? Aduh, tidak jelas lagi terus. Ngerti. Oke. Jadi kita akan cari katanya di sini berapa sih nilai dari sin alfa kali sin. Oke, boleh sin beta. Cos alfa kali cos beta, atau campurannya nih, sin alfa kali cos beta atau cos alfa kali sin beta, walaupun sama di harusnya. Oke, kita akan cari bentuknya nih kayak gimana. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau kalian perhatikan di bukumu halaman 68, di situ ada sebenarnya kegiatan siswa. Di situ sudah dikasihkan caranya bahwa untuk mendapatkan rumus dari perkalian sin ini kita akan menggunakan rumus yang pertama kali kita turunkan, yaitu sin alfa tambah beta sin alfa tambah plus minus beta tambah atau kurang beta, dan cos alfa tambah atau kurang beta. Rumus selisih dan penjumlahan sudut di dalam trigonometri. Nah, sekarang kita mulai. Jadi kalau misal kita lihat sin alfa ditambah beta, kan dia hasilnya, kalau secara pembuktian yang kemarin kita tahu bahwa sin alfa sin beta itu tidak lain sama dengan rumusnya, sin alfa cos beta tambah sin beta cos alfa. Ataukah supaya enak dilihat, sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, sekarang kalau kita buat juga hal yang sama untuk sin alfa kurang beta, kita akan memperoleh sama sin alfa cos beta. Cuman di sini tambahnya berubah jadi kurang cos alfa sin beta. Lihat, sama bentuknya di atas. Nah ini kalau kita jumlahkan pakai metode eliminasi, misalkan saya jumlahkan ini. Nah, yang kalau saya jumlahkan dia akan habis yang ini, karena beda tanda. Ini jadi 2 sin alfa
cos beta. Di sini kalau kita jumlahkan jadi sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Sudah dapat. Nah, ini kita tukarkan saja jadi 2 sin alfa. 2 sin alfa kali cos beta. Ini tidak lain sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Gitu. Nah, duanya tinggal kau bagikan ke sebelah jadi sin alfa sin alfa kali cos beta itu tidak lain sama masing-masing kedua ruas kalian bagikan 2 dapat sin dalam kurung alfa tambah beta ditambah sin dalam kurung alfa kurang beta. Ini kalian bagi 2. Sudah selesai. Jadi kita sudah dapat sin alfa tambah apa tadi? Sin alfa cos beta. Nah, sekarang kalau kita itu kan tadi tambah, kalau kita kurangi ini kan tambah. Kalau kita ambil hal yang sama, cuman kali ini kita tidak jumlah, tapi kali ini kita kurangi. Kalau kita kurangi, apa yang terjadi? Ini akan jadi sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Kalau kita kurangi ini yang habis, lihat sin alfa cos beta dikurangi dengan sin alfa cos beta, ini habis. Cat. Sisa ini cos alfa sin beta. Sin alfa sin beta dikurangi negatif cos alfa sin beta, negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi ini jadi positif cos alfa sin beta. Nah, karena ini sama bisa dijumlah jadi 2 cos alfa sin beta. Ini sama di bawah. Nah, sekarang kita tukar ruasnya. Ini sama. Nah, sekarang kita tukar ruasnya. Jadi ini 2 cos alfa sin beta sama dengan yang ini yang di atas, sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurang beta. Jadi cos alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa tambah beta kurang sin dalam kurung alfa kurang beta dibagi 2 gitu. Terus apa? Dengan cara yang sama sebenarnya kalau ini kan kalau pakai sin, kalau dengan cara yang sama sekarang kalau kita telah orange. Kalau kita salah, sekarang kalau misalkan kita balik, kita pakai cos, misalkan cos alfa tambah beta. Ini kan hasilnya cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta cos alfa kurang beta tuh cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Kenapa saya ingat? Mungkin ada orang, wih jagonya bapak bisa ingat. Enggak, saya enggak ingat. Saya lihat buku ini. Jadi apa? Untuk menyelesaikannya lihat sama bentuknya lagi sin alfa sin beta sin alfa.
kalau kita jumlah, kalau kita kalau kita jumlah atau kurang, kita akan mendapatkan hal baru. Jadi misalkan kalau ini saya jumlah, artinya kan yang mati yang beda tanda, artinya ini habis. Tapi sebelum itu saya copy memang. Untuk kurangnya nanti ya. Selangkah lebih maju. Wait, it's not recording. Oh ya, recording. Oke, lanjut. Kalau kita tambah, ini habis. Sisa ini cos alpha cos beta ditambah cos alpha kurang beta. Ini kan jadi 2 cos alpha cos beta. Ini kalau kita jumlah dapat gitu, anggaplah. Terus kita tukar posisinya. Sama dengan ini jadi cos alpha tambah beta tambah cos alpha kurang beta. Nah, sekarang kedua rosnya tinggal kita bagi 2. Kita bagi 2 jadi cos alpha kali cos beta itu sama dengan cos alpha tambah beta tambah cos alpha kurang beta dibagi 2. Betul nggak? Cos. Oke, cocok. Yes. Nah, sekarang kalau kita kurangi, yang agak tebal. Aduh, jelek pilihannya. Nah, kalau kita kurangi ini, bukan tambah tapi saya rubah jadi kurang. Nah, kalau saya rubah jadi kurang, artinya kan yang sama tanda habis. Ini habis. Nah, sekarang ini negatif sin alpha sin beta dikurangi positif sin alpha sin beta. Itu tidak lain sama dengan negatif 2 sin alpha sin beta. Ini dikurang. Nah, sekarang ini jadi 2. Negatif 2 sin alpha sin beta, saya tukar saja ruasnya. Cos alpha tambah beta kurang cos alpha kurang beta. Nah, kemudian kedua ruas dibagi negatif 2 sin beta ini dibagi 2 sama dengan negatifnya di atas berubah, jadi saya rubah tandanya saja. Cos ini jadi positif, ini jadi negatif. Cos alpha kurang beta kurang cos alpha tambah beta dibagi 2. Sudah selesai. Dapat jawabannya. Segampang itu dan sesederhana itu. Oke, terus di sini rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Ngapain dihitung ini? Oke lah. Ini ya kurang lebih seperti itu dulu lah. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan bahas tentang rumus jumlah. Jadi ini mungkin untuk menyelesaikan bab 2 ini kita tinggal mempelajari rumus jumlah, terus aplikasi trigonometri di kehidupan sehari-hari, terus ada lagi di sini beberapa bentuk khusus terkait dengan persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X tambah C. Saya lebih prepare untuk menjelaskan lebih banyak waktu, meluangkan lebih banyak waktu di ini persamaan trigonometri berbentuk A cos X B sin X. Soalnya untuk tes masuk perguruan tinggi ini soalnya banyak sekali keluar bentuk begini, A cos X B sin X sama dengan C. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bentuk
rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus itu cuman dia gunakan bentuk ini, bentuk persamaan trigonometri ini. Cuman dia pakai bukan, dia pakai konsep komposisi fungsi, komposisi fungsi. Ini diganti saja bentuknya, nanti akan hasilnya berbentuk dia balik ini. A kurang B, A tambah B menjadi sesuatu hal yang baru, kemudian dia substitusi, nanti hasilnya berbentuk penjumlahan trigonometri. Ya, nantilah satu pertemuan mungkin untuk bahas ini lagi. Oke, kurang lebih seperti itu, dan sepertinya webcamnya berfungsi dengan sangat baik. Oke. Cuman dia agak lebar 1080p yo. Oke, kurang lebih seperti itu. Ingat, minggu depan ada perbaikan. Sampai saat ini saya masih pikir cara yang paling gampang untuk perbaikannya. Jadi tidak ada lagi susulan. Berdasarkan keputusan rapat kemarin, tidak ada lagi susulan. Jadi yang belum ujian tanpa alasan jelas, dan tidak mengikuti ujian susulan juga tanpa alasan yang jelas, dia cuman bisa berhak mengikuti perbaikan. Oke. Dan juga beberapa UH1, UH2 yang mau perbaiki juga minggu depan. Apakah bentuknya tugas atau tes? Nanti saya pertimbangkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini pembahasan yang sangat membosankan, tapi seperti yang saya bilang, nggak tahu lah, siapa tahu ini berguna buat kalian nanti. Kita nggak tahu. Tapi ini nggak rugi lah kalau dipelajari. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang panjang, dan begitulah. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.